Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama WOW TV Channel. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar materi tentang ketentuan penyembelihan dalam Islam. Mata pelajaran fikih kelas 9 KD 3.1.4.1. Kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Baik anak-anak, yang pertama yang harus kita ketahui tentunya kompetensi inti. Silakan kalian baca baik-baik kompetensi inti kita pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, kita masuk ke kompetensi dasar anak-anak. Kita mempunyai 4 kompetensi dasar. Ya, silakan kalian baca baik-baik. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran ya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada materi ini kita diharapkan untuk bisa menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Dari mulai pengertian, dalilnya, rukunnya, syaratnya, dan lain-lain. Itu ketentuan penyembelihan binatang. Ya. Lalu yang kedua, pada taraf prakteknya kita diharapkan bisa terampil untuk mempraktekkan penyembelihan binatang. Nah, ini tentunya harus langsung praktek. Karena kita sekarang mendekati hari raya Idul Adha, silakan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian bisa melihat proses penyembelihan hewan kurban di rumahnya masing-masing ya. Di desanya masing-masing. Baik anak-anakku, langsung saja. Ya, ini. Oke. Islam memerintahkan hal-hal yang menunjukkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Tentunya seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur proses penyembelihan hewan yang sedemikian rupa. Islam telah menetapkan bahwa apabila hendak memanfaatkan daging hewan, tentunya hewan halal, harus disembelih terlebih dahulu. Tentunya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan halal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau asma Allah Subhanahu wa taala berarti memohon restu kepada Allah. Untuk apa? Untuk memanfaatkan daging binatang tersebut. Islam juga mengajarkan kita harus menyayangi binatang dan memperlakukan mereka dengan baik. Perlu kalian ketahui ya. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjut ke dalil. Nah, baik anak-anakku, perhatikan hadis berikut dari Sayyid bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, 2 hal yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, saya bacakan artinya ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menangkan hewan sembelihannya itu. Baik anak-anakku, kita lanjut ke pengertian. Sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah. Asalnya berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam. Tentunya sesuai dengan ketentuan syara'. Maksudnya, hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara' akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan. Jadi harus disembelih terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan syara', kecuali ikan dan belalang. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perhatikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikut. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai binatang.
dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah ialah hati dan limpa. Rawahu ad-Daruqutni. Baik. Kita masuk ke rukun penyembelihan, anak-anak ya. Rukun penyembelihan dalam Islam ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih, lalu hewan yang disembelih, dan yang ketiga tujuan penyembelihan, lalu yang keempat alat untuk menyembelih. Ini rukunnya. Lalu anak-anakku, kita masuk ke syarat. Ya, syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan sama, ada 4. Yang pertama orang yang menyembelih, ya sama dengan rukun. Yang kedua hewan yang disembelih, lalu tujuan penyembelihan, dan yang terakhir alat untuk menyembelih. Nah, dalam syarat penyembelihan ini ya kita disajikan lebih detail lagi. Untuk orang yang menyembelih diharuskan beragama Islam atau ahli kitab. Lalu yang kedua, dia harus berakal sehat. Artinya tidak gila. Ya. Lalu yang ketiga, mumayyiz. Maksudnya sudah mengetahui hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, sudah mengetahui ini salah, ini benar. Jadi intinya dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, atau yang salah dan yang benar. Itu mumayyiz. Baik anak-anakku, untuk hewan yang disembelih, ya tentunya ya hewan tersebut masih dalam kondisi hidup ya, atau bernyawa. Dan yang kedua, hewan tersebut halal ya, tentunya hewan yang halal. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya kita lanjut ke tujuan penyembelihan. Kita masih dalam ruang lingkup ya syarat penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram untuk dimakan. Jadi hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama. Jadi tentunya yang halal ya, jadi yang halal untuk dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, haram ya hukumnya untuk dimakan. Misalnya penyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyebut nama selain Allah. Lalu hewan yang mati ya tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai ya, kecuali ya ikan dan belalang. Lalu niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itu diantaranya untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syariat, contohnya seperti untuk sesaji arwah nenek moyang ataupun tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dikonsumsi. Baik anakku, selanjutnya kita ke alat untuk penyembelih. Ya, maksudnya alat untuk penyembelihan ya, alat untuk penyembelihan. Di sini kita perlu ketahui ya, alat yang boleh dipakai untuk menyembelih. Jadi ada alat yang diperbolehkan, ada alat yang tidak diperbolehkan. Alat yang diperbolehkan yaitu logam, batu, kaca, besi. Nah ini yang dimaksud. Tentunya logam, batu, kaca, dan besi ini harus benar-benar tajam. Ya, tidak boleh tumpul. Jadi seperti itu ya. Seperti pada gambar yang ini ya. Jadi kalau menggunakan pisau, tentunya pisaunya harus tajam agar tidak menyiksa hewan yang akan kita sembelih. Lalu ini yang dilarang. Yang dilarang ada 2, ya, menggunakan tulang belulang atau menggunakan kuku. Jadi tidak boleh ya kita menyembelih menggunakan tulang atau kuku. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita. Yang pertama tadi adalah pengertian, dalil-dalil, rukun, dan syarat-syarat. Silakan kalian resapi baik-baik. Kita akan melanjutkan video ini di part yang kedua atau di
video bagian 2. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Syukron ala ikhtimamikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.